Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita sudah masuk bab yang ketiga ya, yaitu fungsi kuadrat. Bab fungsi kuadrat ini sebenarnya masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Jadi masih berkaitan nih. Nah, submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide kedua ini, kita akan mempelajari yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Sebelum kita mengenal fungsi kuadrat, kita ingat-ingat dulu nih, apa yang dimaksud dengan fungsi ya. Sebenarnya kita udah belajar tentang fungsi itu pas kelas 8. Pada ini akan ingatkan sedikit apa yang dimaksud dengan fungsi ya. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang dapat dibuat ya, atau kata penghubung itu. Fungsi itu kata penghubung atau yang menghubungkan gitu, antara domain dan kodomain, itulah fungsi ya. Di mana ada syarat-syarat tertentunya. Salah satunya ya yang bisa kita pakai itu adalah fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat ini. Artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat ya. Oke, selanjutnya bentuk umum dari fungsi kuadrat tentu tidak akan jauh dari persamaan kuadrat ya, masih mirip-mirip karena ini sebenarnya bab ini masih berkaitan nih dengan persamaan kuadrat. Kita lihat di sini untuk bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana f(x) sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. Sedangkan x adalah atau sama dengan di sini nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil ya. Nah, x ini juga disebut sebagai domain. Nah, fx di sini kita lihat pada bentuk umumnya fx juga bisa dikenal sebagai y karena sebenarnya fx itu adalah hasil ya. Hasil dari pemetaan dari x itu. Oke, selanjutnya bentuk umum fungsi kuadrat juga ada bentuk yang lain ya, bentuk umumnya nih, yaitu pada bentuk umum yaitu kuadrat sempurna. Nah, seperti apa bentuknya? Yaitu fx sama dengan ini a dalam kurung x plus b per 2a dikuadratkan plus d per min 4ac. Nah, kuadrat sempurna tentu masih ingat ya pada materi persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat yang pertama ada ax kuadrat plus bx plus c, juga ada bentuk umum yang versi kuadrat sempurna nih. Itu. Nah, kita lihat di sini ada d ya. D di sini adalah
nilai diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC. Itu ya. Oke, jadi kita udah kenal nih bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu ada ax kuadrat plus bx plus c ya. Dan bentuk umum versi kuadrat sempurnanya ada fx sama dengan a x plus b per 2a dikuadratkan plus d per min 4a. Kita udah kenal nih bentuk umumnya. Oke, biar lebih jelas, Pak ini akan berikan beberapa contoh pada slide berikutnya, biar kita lebih memahami ya apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Contoh pertama, kita lihat kira-kira bentuk soalnya seperti apa. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2a plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hitunglah nilai a plus 2b plus 3c. Nah, kita disuruh nih untuk menghitung a plus 2b plus 3c. Maka langkah awal harus kita cari dulu ya nilai a, b, dan c-nya dari fungsi yang diketahui. Maka kita masuk jawab di sini. Kita tulis yaitu fungsinya dulu, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 2a plus 5. Maka kita tentukan dulu a, b, dan c-nya. A-nya yaitu kita dapatkan di sini 3, terus b-nya min 2, dan c-nya kita dapatkan 5. Nah, kita udah dapatkan ya a, b, dan c-nya. Maka kita bisa hitung nih yang diperintahkan dari soalnya. Kita tulis di sini a plus 2b plus c plus 3c ya. Maka kita masukkan di sini sama dengan a-nya kita tulis 3 plus 2, b-nya kita ganti min 2 plus 3, c-nya kita ganti dengan 5. Maka kita dapatkan sama dengan 3 ditambah nih ya, positif 2 dikali negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Terus yang belakang 3 dikali 5 hasilnya positif 15. Maka kita dapatkan 3 dikurang 4 ditambah 15. Berapa hasilnya? 3 kurang 4 hasilnya negatif 1 tambah 15. Hasilnya adalah positif 14 atau kita dapatkan 14. Oke, gampang ya. Kita masuk contoh yang kedua nih. Fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6 memiliki bentuk sesuai dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Perintahnya di sini nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk, nah bentuk seperti ini nih, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x plus b per 2a dikuadratkan plus d per min 4a. Ya, ini berarti kita suruh merubah yang tadinya 2x kuadrat plus 4x min 6 kita rubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna nih. Maka langkah awalnya juga sama. Kita masuk pada step jawab di sini. Kita harus cari a, b, dan c-nya dulu ya. Kita tulis fungsinya 2x kuadrat plus 4x min 6. Maka kita dapatkan a-nya yaitu 2, b-nya yaitu 4, c-nya kita dapatkan min 6. Kalau udah dapat a, b, dan c-nya kita tinggal masukkan ke rumusnya. Kita ganti ini di sini. Fx sama dengan di situ ada a-nya kita ganti dengan 2 kurung buka, x-nya tetap seperti ini ditambah b ya. B-nya kita ganti dengan 4 per 2 dikali dengan a-nya di sini 2 kurung tutup dikuadratkan. Nah, di sini ada D nih. D itu kan nilai diskriminan ya. Berarti kita cari dulu D-nya ya. Nih di sini. D-nya kita tulis rumusnya ada B kuadrat min 4AC. Sama dengan kita masukkan B-nya 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali dengan A-nya 2 dikali dengan C-nya min 6. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 4 kuadrat itu 16. Hitung nih yang belakang.
min 4 dikali 2 min 8. Min 8 dikali min 6 hasilnya positif 48. Jadi 16 ditambah 48 kita dapatkan di sini yaitu 64. Udah ya, kita dapatkan nilai diskriminannya atau nilai D-nya, kita tulis di sini. 64 per min 4 dikali dengan A-nya 2. Oke, kita bisa hitung dulu nih. Yang bawah ya, yang 2 kali 2 sama min 4 kali 2 nih. Kita hitung dulu yang 2 kali 2 yang ini. 2 kali 2 berapa hasilnya? Iya, betul sekali. Hasilnya adalah 4. Terus yang bawah ini min 4 dikali 2 berapa hasilnya? Min 8. Oke ya, setelah itu kita masuk step berikutnya. Fx sama dengan 2 kurung buka x plus, nah ini 4 dibagi 4 berapa? Ya 1 ya, kita dapatkan 1 kurung tutup dikuadratkan ditambah yang belakang nih 64 dibagi min 8. Kalau 64 bagi 8 ya, karena ini 8 nya ada minnya, maka hasilnya adalah min 8. Oke, udah ketemu ya. Waduh, ternyata gampang sekali nih. Jadi bentuk kuadrat sempurna dari 2x kuadrat plus 4x min 6 yaitu adalah fx sama dengan 2 dalam kurung x plus 1 dikuadratkan min 8. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pak Dini akan kasih contoh yang lain nih biar kita lebih jelas lagi. Oke, kita masuk slide berikutnya. Contoh soal yang kedua. Kita lihat kira-kira bentuk soalnya seperti apa. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Hitunglah. Yang pertama adalah nilai dari f min 2. Yang B nilai x sehingga fx sama dengan min 8. Oke ya. Kita masuk pada jawab di sini. Kita cari yang A nih. A itu diminta adalah nilai dari f min 2. Ini artinya sebenarnya kita disuruh x-nya itu kita ganti dengan min 2 nih. Hasilnya berapa gitu. Jadi yang A ini kita tulis fungsinya dulu. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Nah sekarang x-nya kita ganti dengan min 2 di sini. Karena f-nya kan kita rubah ya. Yang tadinya fx menjadi f min 2 nih di bawahnya. Maka x-nya kita ganti semuanya dengan min 2. Maka yang tadinya x kuadrat kita rubah menjadi min 2 dikuadratkan. Ditambah 4, x-nya kita ganti dengan min 2 dikurang dengan 5. Maka kita dapatkan di sini sama dengan min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Terus yang ini 4 dikali min 2 nih, 4 nya positif, maka hasilnya adalah min 8. Terus ini min 5, maka kita dapatkan di sini sama dengan 4 dikurang 8 hasilnya min 4, terus dikurang 5 hasilnya adalah min 9. Oke ya, kita udah dapatkan jawaban yang A nih. Jadi nilai dari f min 2 adalah min 9 ya, terhadap fungsi x kuadrat plus 4x min 5. Oke, kita cari yang B sekarang. Yang B itu adalah nilai x sehingga fx sama dengan min 8. Nah ini kebalikan dari A ya. Kalau tadi kita mencari fungsi mengganti x-nya dengan min 2, sekarang yang B itu kita mencari x yang kalau dimasukkan ke fungsinya hasilnya adalah min 8. Itu yang B tuh. Maka caranya, ini yang B ya, kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Nah, kita tulis di sini. Jadi x kuadrat plus 4x min 5 itu kita disuruh cari x-nya. Kalau dioperasikan ke x kuadrat plus 4x min 5 itu hasilnya adalah sama dengan min 8. Itu intinya di situ. Maka caranya kita masuk step berikutnya. Min 8 ini yang sebelah kiri ya, itu harus kita jadikan 0. Kira min 8 itu biar jadi 0 diapakan? Iya, betul sekali, ditambah dengan 8. Maka kita tulis di sini sama dengan ini min 8-nya, karena kita mau jadikan 0, jadi kita tambah dengan 8. Nah, karena ruas di kiri tambah 8,
ruas kanan harus tambah 8 dong. Nah, kita tulis dulu nih x kuadrat plus 4x min 5. Nah, ini juga harus kita tambah 8 ya, biar adil. Kita tulis di sini tambah 8. Setelah itu kita operasikan sama dengan nih min 8 tambah 8 hasilnya 0 ya. Terus yang ini min 5 ditambah 8 hasilnya adalah positif 3. Kita tulis di sini. Maka kita dapatkan fungsi kuadrat yang baru, yaitu x kuadrat plus 4x. 3-nya kita taruh di sini. Positif 3 gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal cari x-nya nih. Kira-kira berapa ya? Ya, caranya kita faktorkan nih di sini. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan dengan cara seperti pada persamaan kuadrat nih pada bab sebelumnya, yaitu kita cari dua bilangan yang sama. Jika ditambah hasilnya adalah 4 yaitu sebagai B-nya, jika dikali hasilnya adalah 3 itu sebagai C-nya. Kira-kira bilangan berapa? Kalau bingung, caranya sama ya. Kita cari faktor dari 3 nih. 3 itu kan faktornya cuma 1 dan 3. Maka pasti nih kita pakai angka 1 dan 3 di sini. 1, 3, 1 dan 3. Kita cek 1 tambah 3 betul hasilnya 4. 1 kali 3 betul hasilnya adalah 3. Kita udah dapatkan dua angkanya, maka kita bisa tulis di sini. Kita bikin dua kurung X seperti ini ya. X seperti ini. Nah, nolnya pada ini pindah ke sini. Biar lebih enak aja dilihatnya. Maknanya sama aja ya. Maka satunya bisa kita masukkan ke dalam kurung. Di sini positif 1, terus yang ini X ditambah 3. Gitu ya. Setelah seperti ini kita bisa masuk step berikutnya. Saya tulis di bawahnya. X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Kita cari yang X plus 1 dulu. Maka kita dapatkan X di sini 0. Satunya pindah, tadinya positif jadi negatif 1. Maka kita dapatkan X di sini 0 dikurang 1, hasilnya adalah negatif 1. Sekarang kita cari yang X plus 3. Kita dapatkan X di sini sama dengan 0. 3-nya pindahkan ke sini jadi min 3. Terus kita dapatkan X-nya sama dengan 0 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 3. Oke ya, kita udah dapatkan nih. Jadi nilai X yang jika dimasukkan ke fungsinya X kuadrat plus 4X min 5 itu hasilnya min 8. Yaitu X sama dengan min 1 atau X min 3. Kalian bisa cek nih, X min 1 atau X min 3, kalian coba masukkan ke fungsinya. Pasti hasilnya adalah min 8. Itu salah satu cara kita ceknya ya, apakah udah betul atau belum untuk nilai X-nya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pada ini kasih contoh satu lagi biar lebih mantap ya pemahamannya. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Kita lihat instruksi soalnya. Yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Hitunglah. Yang pertama adalah nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi. Yang B, nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi. Yang C, pembuat 0 fungsi. Kita masuk pada jawab ya. Kita jawab yang A, kita adalah mencari nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi. Nah, kurva fungsi itu kan terletak pada diagram kartesius ya. Maka kita pasti akan bermain di sini nih. Ada sumbu X yang horizontal, terus ada sumbu Y yang vertikal di sini ya. Nah, Y ini yang pada ini dijelaskan pada bentuk umum fungsi kuadrat, itu kan juga dikenal sebagai fx-nya. Jadi kalau kita mau cari G, sebenarnya kita di sini juga cari titik Y-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2, G, artinya 2 itu ya sebagai X-nya pada sumbu X ya, dan G itu pada sumbu Y. Oke, berarti kita bisa dapat kesimpulan nih di sini. Berarti X itu sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan G. Maka kita tinggal masukkan aja nih ke dalam bentuk fungsinya, ke dalam bentuk fungsi kuadratnya ya. Kita tulis dulu fungsi kuadratnya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kita masukkan x-nya kita ganti dengan 2 ya. Karena kita mau cari y-nya kan. Jadi f2 sama dengan
X-nya juga kita ganti jadi 2 dikuadratkan dikurang 2 dikali dengan 2 di sini, terus dikurang 3. Maka kita dapatkan sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Terus ini min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4. Terus min 3-nya kita taruh di belakang. Setelah itu kita operasikan sama dengan 4 dikurang 4 hasilnya 0 ya. Terus 0 dikurang 3 hasilnya adalah min 3. Jadi nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi adalah negatif 3. Jadi G-nya itu sama dengan negatif 3. Oke, kita udah dapatkan yang A. Sekarang kita cari yang B ya. B itu adalah nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi. Jadi kita ketahui di sini pakai penjelasan yang A ya. Yang soal A itu tadi, berarti P itu dia adalah sebagai X atau X sama dengan P pada ini tulis di sini. Maka 12-nya itu adalah dia sebagai Y. Kita tulis Y sama dengan 12. Sebenarnya ini masih hampir mirip-mirip kayak soal yang sebelumnya ya. Sekarang kita akan masukkan nih ke dalam bentuk fungsinya. Ya, karena Y itu kan dia sebagai fx ya di sini. Kita tinggal masukkan ke dalam bentuk fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang fx-nya udah diketahui nih, yaitu 12. Nah, sekarang kita cari x-nya. Kalau dimasukkan ke dalam fungsinya, hasilnya adalah 12. Caranya masih sama kayak tadi ya, contoh yang sebelumnya nih. Jadi caranya sama dengan di sini 2x kuadrat min 2x min 3, 12-nya kita pindahkan ke sini ya. Ini kan tadinya 12-nya positif nih, itu kita pindahkan menjadi negatif 12. Nah, yang sebelah sini jadi 0. Sebenarnya cara ini yang betul kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan 12 itu biar hilang dikurangi dengan 12. Nah, makanya ruas yang sebelah kanan itu jadi negatif 12. Tapi pada ini tuh pakainya pindah ruas ya. Yang tadinya 12 positif pindah ruaskan jadi negatif di situ. Ini sama aja sebenarnya caranya. Kalian cari aja yang paling mudah buat kalian mau pakai yang mana. Kalau yang sekarang pada ini pakai yang pindah ruas ya. 12 dipindahkan. Yang tadinya di sini nih dipindahkan 12 positif kan, pindah ke sini jadi negatif. Nah, di sini jadi 0. Oke ya, sama aja ya. Oke, kita masuk step berikutnya. Ini kita operasikan negatif 3 dikurang 12, hasilnya adalah negatif 15. Sudah? Maka caranya sama, kita faktorkan ya. Karena ini A-nya sama dengan 1, maka kita faktorkan di sini. Cari dua bilangan yang sama, kalau ditambah hasilnya adalah min 2 sebagai B, kalau dikali hasilnya adalah min 15 sebagai C. Kalau bingung angkanya berapa dan berapa, kita lihat faktor dari C-nya itu 15. 15 itu kan terbentuk dari 1 dan 15 atau 2, 3 dan 5, maaf ya, 3 dan 5. Kira-kira yang memungkinkan kalau ditambah hasilnya min 2 yang mana nih? Ya, betul sekali, kita pakai yang 3 dan 5 ya. Kalau 1 dan 15 kejauhan nih, kita pakai 3 dan 5. Kita tulis di sini 5 dan 3, ini 5 dan 3. Kita tinggal mainkan kira-kira yang negatif yang 5 atau 3-nya. Biar hasilnya sesuai. Ya, yang negatif adalah yang 5 di sini. Nah, min 5 tambah 3 hasilnya min 2. Min 5 kali 3 hasilnya min 15. Kita udah dapatkan dua angkanya, maka kita tulis di sini X, dua kurung seperti ini ya, sama dengan 0 di sini. Maka kita masukkan X min 5-nya, kita tulis X min 5, terus 3-nya positif ya, jadi X plus 3. Maka kita lanjut step berikutnya sama. X min 5 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini, X sama dengan 0, min 5-nya pindah ke sini jadi positif 5. Maka kita dapatkan X-nya 0 tambah 5 hasilnya 5. Atau X sama dengan 0 kita pindahkan di sini, itu jadi min 3 ya, tadinya positif. Maka kita dapatkan X 0 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Oke ya, gampang ya.
Sekarang yang terakhir nih, kita lihat yang C. Ya. Yang C adalah pembuat 0. Jangan bingung ya, pembuat 0 itu sebenarnya kita disuruh mencari fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau nilai x yang dimasukkan ke fungsi x kuadrat min 2x min 3 itu hasilnya 0. Itu intinya ya. Yang dimaksud dengan pertanyaan yang C itu mintanya ke situ. Maka kita tulis dulu rumus atau fungsi kuadratnya di sini, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan di sini ya. Fx-nya kita buat 0 nih di sini ya. Kalau udah seperti ini caranya sama ya, kita faktorkan, cari dua bilangan yang sama. Jika ditambah di sini nih hasilnya min 2 sebagai b, jika dikali hasilnya adalah min 3 ini sebagai c-nya. Kira-kira bilangannya berapa? Kita dapatkan pada ini langsung aja ya, yaitu negatif 3 dengan 1. Negatif 3 dengan 1 nih. Kita bisa cek negatif 3 dikali 1 hasilnya negatif 3. Negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Betul ya? Maka step berikutnya sama, kita buat kurung seperti ini. X seperti ini ya. Sama dengan di sini 0. Masukkan yang pertama adalah negatif 3. Di sini negatif 3 jadi X min 3. Terus yang satunya adalah positif ya, jadi X plus 1. Maka kita dapatkan X min 3 sama dengan 0, maka X-nya di sini sama dengan 3. Pindah ruas ya. Yang tadinya min 3 dipindah ruaskan jadi positif 3. Atau X plus 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan di sini X-nya sama dengan negatif 1. Satunya kita pindah ruaskan. Sama nih pada seperti contoh yang B. Oke ya. Gampang sekali untuk jawaban yang C, singkat. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Pak Din ucapkan terima kasih yang hari ini sudah mau belajar ya. Materinya cukup singkat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, Pak Din ucapkan tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang terakhir Pak Din ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.